setia, tambah hari tambah ku setia. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dengan doa malam. Kami mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat besar buat kami dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, saudara seiman yang memiliki pertanyaan dan ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Nanti akan dijadikan tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Dan juga doa malam seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi di zaman ini, dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebuah perenungan, judulnya Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31, firman Tuhan berkata, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea dan Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, kita menjumpai sebuah istilah yang sering diulang-ulang dalam istilah rohani, ya. Jadi istilah takut akan Tuhan itu diulang-ulang secara rohani, sehingga seringkali menjadikan kita berpikir, sebetulnya apa sih yang disebutkan takut akan Tuhan atau takut akan Allah? Karena kalau kita merenungkan kata takut, maka takut itu sebuah keadaan yang tidak enak. Takut itu sebuah keadaan yang memaksa seseorang yang ketakutan itu tertekan, saudara. Ya, ketakutan itu menyebabkan rasa tertekan. Nah, tapi takut akan Tuhan atau takut akan Allah, kadang-kadang ditulis seperti itu ya di kitab suci, itu berbeda dengan rasa ketakutan. Ya, takut akan Tuhan bukan ketakutan, karena berbeda dengan takut kepada hantu, takut kepada, kadang-kadang ada yang mengistilahkan takut kepada polisi seperti itu. Nah, tapi takut akan Tuhan itu kalau di kitab suci bahasa Jawa, di terjemahan lain disebut ajrih asih. Saya ingin membandingkannya. Ya, ini yang tadi barusan saya cari. Ada di 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5. Saya baca yang dalam bahasa Jawa. Ya, ini akan lebih menjelaskan seperti itu. Loro babat bab 6 ayat 5. Jadi
babat itu atau tawarih itu ada 1 tawarih, 2 tawarih. Nah, siji babat atau loro babat. Ini loro babat bab 26 ayat 5. Pangandikane Gusti. Panjenengane ngupati marang Gusti Allah sakjege Imam Agung Sakaria kang mulang muruk marang panjenengane supaya ajrih asih marang Gusti Allah. Lan salawase Sang Prabu ngupaya marang Pangeran Yehuwah Gusti Allah ndadosake sakehe pambudidayane oleh gawe. Nah, jadi ini kisah mengenai Raja Uzia di tengah umat pilihan Tuhan. Raja Uzia itu dididik oleh penasehat rohaninya untuk takut akan Tuhan bahasa Indonesianya. Nah, di situ dituliskan ajrih asih marang Gusti. Ajrih itu takut, asih itu kasih atau cinta. Jadi istilah takut akan Tuhan itu bukan seperti takut kepada hantu, tetapi takut dengan rasa cinta, saudara-saudara. Nah, jadi istilah takut akan Tuhan tadi itu diulang-ulang dalam Alkitab. Takut akan Tuhan, takut akan Allah, takut akan dianya huruf besar, takut kepadanya, nyanya huruf besar, itu kalau dihitung lebih dari 70 kali. Jadi orang beriman itu harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bahasa aslinya phobos tou kurios. Nah, kalau takut akan Allah yang di situ diterjemahkan takut akan Elohim atau takut akan Allah itu phobos theou, ya. Jadi phobos tou kurios atau phobos theou. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah rasa takut disertai cinta. Saya mengumpamakan anak kecil yang pernah saya alami. Itu sampai sekarang, saudara. Waktu anak saya masih kecil, itu kalau main-main, itu seringkali tangkap-tangkapan, gitu ya. Siapa yang tertangkap duluan, gitu, gantian. Nanti kalau yang tertangkap anak, wah, gitu, terus gantian, bapak yang dikejar, gitu. Tapi kalau yang ditangkap bapak, kemudian gantian, anak yang dikejar. Nah, ketika dikejar itu ada rasa ketakutan, jerit-jerit begitu. Tapi karena orang tua biasanya lebih pandai, jadi dipepetkan ke pojok dinding, lalu mau ditangkap begitu. Si anak ini begitu ketakutan, menjerit-jerit sedemikian rupa. Tapi ketika sudah terpojok, tidak bisa kemana-mana, akhirnya lari kemana? Lari kepada bapaknya, saudara ya. Jadi ada rasa takut, tapi akhirnya malah lari kepada bapaknya dan meluk kedua kakinya. Nah, ini ternyata saya praktekkan juga kepada cucu, juga demikian. Jadi takut yang disertai rasa cinta, ajrih asih. Nah, setiap orang beriman itu harus memiliki rasa takut akan Tuhan semacam itu. Saudara-saudara, di seluruh bagian dari kitab suci itu bahkan diperintahkan takutlah akan Allah, takutlah akan Tuhan, seperti itu. Dan itu diulangi, hitungan saya, coba aja saudara ketik nanti, takut akan Tuhan, takutlah akan Tuhan, perintah ini, takutlah akan Tuhan. Itu ternyata saya mendapati diulangi paling tidak 5 kali ya, coba ini, Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, takutlah akan Tuhan. Lalu 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan
dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kedua ya. Lalu yang ketiga, Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, disertai janji. 3 ya. Yang keempat, Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 4 ya. Yang kelima, yang terakhir, Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, saudara-saudara. Nah, jadi takut akan Tuhan itu diperintahkan, dan ini satu istilah. Makanya kalau sekarang ini ada orang-orang yang tidak memiliki rasa pobos atau kurios ini. Ini ada diindikasi ada banyak orang beriman percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi tidak memiliki rasa pobos atau kurios, takut akan Tuhan. Buktinya apa? Ibadahnya juga jalan, tapi dosanya juga jalan. Hidup sembarangan, tidak bisa seperti itu. Orang yang menyembah Tuhan harus disertai pobos atau kurios, takut akan Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi takut akan Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan. Diperintahkan oleh Tuhan dan diulangi berkali-kali. Nah, makanya takut akan Tuhan itu nanti akan menjadi sebuah hukum. Berkat-berkat akan diterima, tetapi yang pertama orang harus memiliki rasa pobos atau kurios atau takut akan Tuhan. Walaupun beriman, tetapi kalau tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, nah itu namanya tidak menghidupi imannya. Karena iman di dalam Tuhan itu harus didasari oleh rasa pobos atau kurios, takut akan Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka mari kita ingat betul istilah ini ya, pobos atau kurios. Takut akan Tuhan itu harus menjadi dasar utama. Kan kemarin dulu kita sudah banyak merenungkan bahwa mengikut Tuhan itu yang utama adalah memiliki kesetiaan dan ketaatan. Nah, kesetiaan dan ketaatan itu akarnya adalah memiliki pobos atau kurios atau takut akan Tuhan. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah orang beriman. Ya, tentu saja kita berbicara iman Kristiani ya. Orang beriman harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Atau lebih tepat lagi, orang beriman wajib memiliki rasa takut akan Tuhan. Dengan pengertian takut akan Tuhan ajrih asih tadi. Ya, sekali lagi, orang beriman wajib memiliki rasa takut akan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri doa malam hari ini dengan doa dan juga renungan singkat ini dengan doa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-mu dan petunjuk-mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Saya selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari
hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara yang mau mengikuti live streamingnya pada jam tersebut juga ada doa pagi live streamingnya setiap jam 5 pada hari-hari yang sama, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, lebih rinci, banyak yang setia mengikuti doa pagi, terima kasih, dan bertumbuh bersama kami dan tim dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan bantuan, dukungan, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.